berada di TPS 3R Sekar Tanjung, Desa Sanur Kauh. Bisa dilihat ya Tribuners, di sini ada beberapa sampah organik, ada beberapa sampah yang juga sudah diangkut dari rumah tangga, dan ada sampah residu yang biasanya dibawa ke TPA Suwung. Juga ini sampah anorganik. Seperti yang Anda saksikan pemirsa, menjelang penutupan TPA Suwung, TPS 3R Sekar Tanjung di Sanur Kauh tidak bisa menambah kapasitas layanan karena terbatasnya lahan dan sarana. Kondisi ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran darurat sampah di Denpasar, terutama karena banyak TPS dan pengangkut swasta belum mampu mengolah sampah secara optimal. Untuk informasi selengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami di Putu Wahyunisari, wartawan Tribun Bali. Rekan Putu Wahyunisari, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Terima kasih Justina atas waktunya. Halo Tribunar, saya Wahini Sari dari tribunbali.com. Hari ini akan menyampaikan terkait penutupan TPA Suwung. Kapasitas TPS 3R Sekar Tanjung Sanur Kauh tak bisa bertambah. Oke. Ketika ditemui, Ketua KSM TPS 3R Sekar Tanjung, Sila Dharma, mengatakan TPS 3R ini telah beroperasi sejak 22 Desember 2017. Sampah diambil di wilayah Sanur Kauh dan beberapa di Kelurahan Sanur yang terdiri dari 10 banjar, 2 desa adat, serta beberapa hotel dan juga pelaku usaha. Total pelanggan yang dilayani untuk pengambilan sampah berjumlah 2.000 pelanggan, dan sampah mulai diambil pada pukul 6 pagi sampai 5 sore. Tak seperti TPST atau TPS 3R lainnya, di TPS 3R Sekar Tanjung tak tercium bau sampah sedikit pun, hanya aroma kompos organik yang sedang dicacah terendus sesekali. Ini disebabkan sampah sisa makanan dari rumah warga telah dibawa ke ternak babi, sehingga tidak menimbulkan bau di TPS 3R. Sedangkan untuk Oke, maksud saya TPS 3R Sekar Tanjung melayani sekitar 810 rumah tangga, dan sisanya merupakan hotel dan juga usaha seperti kafe dan juga restoran yang berlokasi di Kelurahan Sanur dan juga di Sanur Kauh. Jika dihitung, kurang lebih sampah yang masuk per hari di TPS 3R sejumlah 6 sampai 8 ton, dan diakuinya masyarakat Sanur Kauh sudah memilah sampah dari sumbernya namun belum secara maksimal. Sedangkan untuk sampah organik yang ditampung hampir 50% sebanding dengan residu. Sebab karakter sampah di Bali berbeda dengan Jawa. Untuk operasional TPS 3R ini, terdapat pekerja yang terdiri dari 8 orang driver sampah, 3 orang di bagian composting, dan 2 orang di pemilah daur ulang bersih. Untuk sampah organik di TPS 3R Sekar Tanjung langsung diolah menjadi pupuk kompos dan dijual dengan harga 1.000 per kilogramnya. Sementara untuk sampah non-organik didaur ulang bersih, dipilah per jenis, dan dijual utuh ke pengepul. Nantinya, sampah non-organik ini akan diolah di Sidoarjo, Jawa Timur oleh pengepul. Tarif untuk pengelolaan sampah yang ditarik ke masyarakat pun masih terjangkau untuk rumah tangga, yakni 50.000 per bulan. Sementara untuk usaha tergantung volume sampah mereka yang mulai dari 100.000 hingga 4,5 juta rupiah. Disinggung apakah akan berdampak pada saat TPA Suwung nanti ditutup dan hanya menerima sampah residu, Sila mengatakan khawatir akan menimbulkan darurat sampah di Kota Denpasar. Terlebih pengelola swakelola swasta dan TPS lain yang belum dapat mengelola sampah secara maksimal, dan memang selama ini hanya membuang angkut ke TPA Suwung dengan sistem open dumping. Sila mengakui hingga kini belum ada arahan untuk membuang sampah residu di mana saat TPA Suwung ditutup. Residu yang dihasilkan TPS 3R Tanjung sejumlah 50% dari total sampah yang dikelola. Sebab pemilahan sampah masih belum sempurna meskipun sudah terpilah dari warga, maksud saya. Kekhawatiran saat TPA Suwung ditutup juga, yakni pengangkutan sampah swasta yang berhenti beroperasi sehingga tidak dapat melayani pelanggannya seperti biasa. Dan dikhawatirkan juga terjadi pembuangan sampah sembarangan secara ke sungai. Penutupan TPA Suwung ini kemungkinan akan membuat pelanggan sampah swasta beralih ke TPS 3R, namun Sila mengatakan akan selektif menerima pelanggan baru karena kapasitas TPS 3R Sekar Tanjung tidak dapat terus bertambah, sebab tempat dan sarana prasarana juga terbatas. Dan jelang penutupan TPA Suwung, pembuangan tempat residu antre, bahkan driver sampah TPS 3R Sekar Tanjung berangkat pukul 2 pagi untuk mengantri membuang sampah residu di TPA Suwung. Itu saja laporan saya dari
Itu saja laporan dari saya Justina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Nah, Bapak bisa dijelasin, Pak, ini kan TPA Suwung mau tutup, Pak. Nah, itu nanti sampah residu itu masih dibuang ke TPA kan, Pak ya? Nah, itu gimana, Pak? Nah, ini kami belum punya solusi hanya untuk residu. Kalau organik, anorganik, kita memang bisa lakukan pengolahan di sini. Jadi kita masih ada residu yang besarnya kurang lebih sampai 50% dari total sampah yang kami kelola. Jadi ini mau dibawa kemana? Berarti masih kebingungan itu ya, Pak? Belum kita dapat solusinya. Ini sampah residu yang dihasilkan ya, Pak ya, per hari ini ya? Ya. Oh, ini yang nantinya akan dibawa ke TPA Suwung. Ya. Tapi pembuangan residu saat ini ke TPA Suwung antri nggak, Pak? Ini kan TPA Suwung karena mau tutup gitu. Ya, bahkan tadi kita upayakan jam 2 pagi untuk berangkat. Jadi mereka anak-anak di sini jam 2 loading ke TPA. Untuk antri masuk ya, gitu, Pak? Antri masuk mempercepat proses pembuangan. Dan sekian kan agak sepi. Tetapi ya kendalanya juga karena cuaca hujan di lokasi kan becek dan berlumpur, agak menyulitkan juga. Buat proses agak lama dalam pembuangan ke TPA. Kalau sampah residu ini dibiarkan di sini terlalu lama, dampaknya apa sih, Pak? Ya, ini kan jadi polusi lagi, polusi ya bau. Jadi muncul belatung lagi. Oke. Hari ini saya sedang berada di TPS 3R Sekar Tanjung, Desa Sanur Kauh. Bisa dilihat ya Tribuners, di sini ada beberapa sampah organik, ada beberapa sampah yang juga sudah diangkut dari rumah tangga, dan ada sampah residu yang biasanya dibawa ke TPA Suwung. Juga ini sampah anorganik yang sudah dipilah berdasarkan jenisnya ya, Bapak ya. Sampah organik yang udah dipilah, Tribuners. Oh, itu ada daun-daunan. Ini alat apa namanya, Pak? Nah, ini kita nggak pakai. Ada ya teman nggak pakai. Minta disuruh nyobain, tapi nggak efektif. Oke. Ya, ini ya. Itu mesin air. Itu finishing untuk kompos. Sedangkan cacahnya di sana. Oh, oke. Ini siapa? Ini selanjutnya pupuk komposnya dibawa kemana, Pak? Kalau bisa kumpulin di sini, nanti ada teman-teman penghobi tanaman, kilang, hotel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.